Legenda Dewa Bintang. Chapter 101. Bawahan Baru. Xiao Lang nampak masih bingung dengan penjelasan Dao Fang, terutama pernyataan Dao Fang yang mengatakan bahwa ia belum pernah menemukan lawan yang hebat. Dengan kata lain berarti Dao Fang adalah kultivator yang sangat-sangat hebat dan tidak biasa. Bisa kau ceritakan lebih rinci lagi? Tanya Xiao Lang. Baik Master, jawab Dao Fang. Dao Fang kemudian menceritakan awal mula perjalanannya. Dulunya dia hanyalah orang desa biasa yang tidak memiliki kekuatan sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah kristal inti kegelapan dan sebuah kristal hijau yang mengandung kekuatan racun. La yang saat itu tidak mengetahui bahwa dua kristal tersebut adalah kristal yang sangat luar biasa, kemudian mencoba untuk membawanya pulang, akan tetapi saat ia menyentuh kristal yang mengandung racun, kristal tersebut tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya dan membuat dirinya memiliki kekuatan. Setelah kristal racun masuk ke dalam dirinya, ingatan mengenai berbagai macam racun tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, bahkan ia juga bisa mengetahui setiap obat dari semua racun tersebut. Selain itu seluruh bagian tubuhnya menjadi mengandung racun yang sangat mematikan, bahkan hanya dengan setetes darahnya saja ia mampu membunuh seorang kultivator yang jauh lebih tinggi darinya. Dao Fang yang menyadari bahwa ia telah mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang kultivator kemudian mencoba untuk menyerap kekuatan kristal inti kegelapan dan hasilnya sekarang ia benar-benar menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Setelah itu Dao Fang meninggalkan desanya untuk mencari seorang guru namun tidak berhasil. Karena putus asa tidak kunjung menemukan guru, Dao Fang memutuskan untuk kembali ke desanya, namun saat ia sampai di desa, ia hanya menemukan sisa-sisa puing dari bangunan yang telah hancur dan yang menyebabkan hal tersebut adalah orang-orang dari sekte aliran hitam. Dao Fang hanya mengetahui bahwa orang yang menghancurkan desanya mempunyai lambang kalajengking. Sejak saat itulah Dao Fang mengembara ke berbagai tempat untuk mencari sekte ataupun asosiasi yang mempunyai lambang kalajengking. La akhirnya berhasil menemukan dan memusnahkan sekte tersebut dengan bantuan kekuatan racun dan bayangan yang ia miliki. Karena tidak memiliki tujuan yang pasti, Dao Fang kembali mengembara untuk mencari tuan dan akhirnya ia bertemu dengan Xiao Lang. Baiklah, sekarang aku mengerti kisahmu. Aku punya satu pertanyaan, jalan hidupku tidak akan mudah karena kau tahu apa? Baru-baru ini aku telah menyinggung para dewa dan pastinya mereka tidak akan melepaskan aku, jadi apa kau benar-benar ingin mengabdi padaku? Tanya Xiao Lang. Sumpah tetaplah sumpah Master, meskipun harus berhadapan dengan para dewa aku akan tetap berada di sisi Master. Selain itu aku juga menyukai lawan yang sangat kuat, jawab Dao Fang. Bagus kalau begitu aku menerimamu sebagai bawahanku, kata Xiao Lang kemudian menembakkan darah naga azure ke kening Dao Fang. Tubuh Dao Fang tiba-tiba bergetar hebat, di dalam tubuhnya terjadi benturan kekuatan yang sangat luar biasa antara kekuatan darah naga azure dan darah racun miliknya. Dao Fang berteriak keras menahan rasa sakit di tubuhnya sambil perlahan-lahan mencoba untuk menyerap dan menyatukan kekuatan darah Xiao Lang dan darahnya. Sepertinya aku tidak salah memilih tuan, bahkan kekuatan darahnya saja sangat luar biasa, batin Dao Fang. Ah ya, satu lagi, namaku adalah Xiao Lang, kau bebas mau memanggilku seperti apa, ujar Xiao Lang. Baik Master, jawab Dao Fang. Master jika boleh tahu kemana tujuan Master setelah ini? Tanya Dao Fang. Aku akan pergi ke benua bintang selatan, jawab Xiao Lang. Tapi Master benua tersebut sedang kacau, dan yang menyebabkannya aku tahu itu, dan untuk itulah aku pergi ke sana, jawab Xiao Lang memotong ucapan Dao Fang. Dao Fang tersentak kaget mendengar jawaban Xiao Lang, sebuah ingatan mengenai sesuatu tiba-tiba muncul di pikiran Dao Fang.
La kemudian menatap Xiaolang dengan tatapan yang penuh dengan pertanyaan, namun La mencoba untuk tetap tenang dan tidak mencari tahu lebih jauh. Apapun yang ingin kau tanyakan padaku, jawabannya adalah iya, ujar Xiaolang membuyarkan lamunan Dao Fang. Berarti Master benar-benar seorang kultivator cahaya? Tanya Dao Fang penasaran. Bukankah jawabanku sudah jelas? Jawab Xiaolang singkat. Sudahlah, jangan pikirkan itu, sebaiknya kita istirahat lebih dulu, setelah itu kita bisa melanjutkan perjalanan, lanjut Xiaolang. Setelah selesai beristirahat dan mengumpulkan tenaga, Xiaolang dan Dao Fang langsung melanjutkan perjalanan menuju ke benua bintang selatan. Xiaolang tidak menggunakan kecepatan penuh karena untuk mengimbangi kecepatan Dao Fang. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, namun masalah kecepatan Xiaolang tentunya lebih unggul. Selama perjalanan mereka berdua terus mengobrol tentang perjalanan hidup masing-masing, dan ketika itulah Dao Fang menyadari bahwa Xiaolang masih berumur 15 tahun, yang artinya Xiaolang 10 tahun lebih muda darinya karena saat ini Dao Fang telah berumur 25 tahun. Dari cerita Xiaolang, Dao Fang juga mengetahui bahwa bawahan Xiaolang bukan hanya dirinya saja, melainkan ada dua lagi yang sekarang berada di dunia jiwa. Master, dua bawahan Master yang lainnya ada di tingkat apa? Tanya Dao Fang. Hah? Itulah masalahnya sebab aku juga tidak tahu tingkatan kultivasi mereka berdua, yang jelas salah satunya adalah dewa, jawab Xiaolang. Dek, jantung Dao Fang seakan berhenti berdetak ketika Xiaolang mengatakan bahwa salah satu dari bawahannya adalah dewa. La sekarang menjadi sangat yakin bahwa La tidak salah memilih Tuan. Tuan, bisakah aku bertemu mereka? Tanya Dao Fang. Xiaolang tiba-tiba berhenti dan nampak sedang berpikir. Dao Fang cukup kaget dengan sikap Xiaolang yang tiba-tiba seperti itu. Dao Fang bahkan sempat berpikir bahwa ia telah menanyakan hal yang salah. Aku ingin mempertemukanmu dengan mereka, hanya saja itu cukup sulit, jawab Xiaolang. Maksud Master? Tanya Dao Fang bingung. Sebentar, jawab Xiaolang singkat. Dalam diamnya Xiaolang berkomunikasi dengan Xiao Guang yang ada di dunia jiwa. Xiaolang bertanya apakah bisa memasukkan Dao Fang ke dunia jiwa sebab saat ini La masih belum menguasai kekuatan ruang yang bisa membuka celah dimensi. Tentu saja bisa Tuan, aku akan membawanya masuk ke sini, jawab Xiao Guang. Bagus, kalau begitu aku serahkan padamu, ucap Xiaolang. Dao Fang yang sedang berada di samping Xiaolang tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Ia mencoba mencari tahu apa yang tengah terjadi padanya namun ia tidak menemukan apa-apa. Pada akhirnya tubuh Dao Fang langsung lenyap dari pandangan Xiaolang dan langsung tersedot masuk ke dunia jiwa. Chapter 102. Latihan Dao Fang. Hal pertama yang dirasakan oleh Dao Fang saat sampai di dunia jiwa adalah seluruh tubuhnya bergetar hebat seakan-akan La telah bertemu dengan kematiannya ketika La melihat dua sosok yang sangat agung di depan matanya. Yang satu adalah seorang pria dengan zirah emas serta memancarkan aura yang sangat-sangat luar biasa dan yang satu lagi adalah seekor naga yang sangat besar. Tentunya La mengetahui naga apa yang saat ini berada di hadapannya, dan mengenai pria berziarah tersebut, meskipun ia tidak tahu tapi ia sangat yakin bahwa pria itu bukanlah manusia. Jadi kau bawahan baru Tuan kami? Tanya Silong. Benar Dewa Agung, jawab Dao Fang gugup. Kau tidak salah memilih Tuan, dan perlu kau ingat dengan baik jika kau berkhianat pada Tuan, kau sama sekali tidak akan bisa sembunyi dari kami berdua, ucap Silong kemudian berubah ke wujud manusia. Siapa namamu? Tanya Xiao Guang. Namaku Dao Fang Senior, jawab Dao Fang. Dao Fang, sekarang dengarkan aku, kau harus memanggil kami kakak, sebab kami adalah pengikut Tuan yang lebih dulu darimu.
kau bisa memanggilku kakak kedua dan namaku adalah Silong, ucap Silong ramah. Namaku Xiao Guang, terserah kau mau panggil apa, ujar Xiao Guang acuh. Terima kasih telah menerimaku, kakak pertama. Kakak kedua, jawab Dao Fang hormat. Dao Fang benar-benar kehabisan kata-kata dan tak tahu harus berbuat apa, pasalnya di hadapannya saat ini bukanlah sesuatu yang patut bahkan tidak pantas untuk La pandangi sama sekali. Namun La juga sangat bersyukur sebab telah menjadi bagian dari bawahan Xiao Lang. Sekarang La sangat yakin bahwa nantinya La pasti akan mendapatkan lawan yang sangat tangguh, dan ia juga meyakini bahwa sebenarnya Xiao Lang bukanlah manusia biasa sebab, bawahannya saja adalah salah satu dari Dewa Agung yakni Naga Azure, dewa dari bangsa naga. Ah ya, satu lagi. Karena di antara kita bertiga hanya kau yang manusia, jadi kau yang bertugas menemani Tuan setiap saat dan untuk itu kau harus jadi lebih kuat lagi, dan kami berdua yang akan melatihmu, ujar Silong. Baik kakak kedua, aku akan berlatih dengan giat dan menjadi lebih kuat lagi, jawab Dao Fang. Silong dan Xiao Guang kemudian melatih Dao Fang secara bergantian, setelah selesai berlatih dengan Silong. Dao Fang akan langsung dilatih oleh Xiao Guang, dan tentunya latihan yang dijalani oleh Dao Fang tidaklah ringan sebab yang melatihnya bukanlah manusia melainkan dewa. Ketika dilatih oleh Silong, Dao Fang akan mendapatkan siksaan yang sangat kejam dan mengerikan. Ia akan dicambuk oleh Silong dengan ekornya setiap saat dan Dao Fang harus bisa bertahan dari panasnya api naga Azure. Semua latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik Dao Fang. Lain halnya saat berlatih bersama Xiao Guang, memang Xiao Guang tidak melakukan latihan fisik akan tetapi Xiao Guang menyiksa Dao Fang dengan serangan jiwa, yang mana rasa sakitnya akan lebih menyiksa jika dibandingkan dengan latihan fisik. Tujuan dari latihan itu sendiri adalah untuk menguatkan jiwa Dao Fang. Meskipun latihan yang La jalani sangatlah berat, namun Dao Fang sama sekali tidak mengeluh sedikit pun, malahan La nampak sangat menikmati setiap penyiksaan dari latihan yang dilakukan oleh Silong dan Xiao Guang. Di dunia nyata, meskipun Xiao Lang tidak berada di dunia jiwa tapi dia bisa merasakan dan bisa melihat dengan jelas penyiksaan yang dilakukan oleh Silong dan Xiao Guang. Namun Xiao Lang hanya bisa menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepala melihat tingkah Silong dan Xiao Guang. Xiao Guang juga tidak khawatir dengan latihan berat yang dijalani oleh Dao Fang, sebab meskipun La terluka parah maka Xiao Guang akan langsung menyembuhkannya dengan energi bintang, dan separah apapun luka yang dialami oleh Dao Fang, luka tersebut akan langsung pulih dalam sekejap. Semoga saja usaha mereka berhasil dengan baik, gumam Xiao Lang kemudian melesat terbang dengan kecepatan maksimalnya. Setelah kepergian Xiao Lang, Luo Li lebih memilih untuk melakukan latihan tertutup. Ia juga berpesan kepada ayahnya dan kedua tetua agung lainnya, agar tidak mengganggunya selama masa pelatihannya. "Ler, sampai kapan kau akan melakukan latihan tertutup ini?" tanya Luo Yang. "Aku akan tetap latihan sampai kakak kembali ayah, meskipun harus bertahun-tahun aku akan tetap melakukan latihan tertutup agar kekuatanku meningkat dan bisa membuat kakak bangga," jawab Luo Li. Luo Yang hanya bisa menghela nafas panjang mendengar penjelasan putrinya tersebut, meskipun sebenarnya Luo Yang tahu bahwa alasan Luo Li melakukan pelatihan tertutup adalah untuk menghilangkan rasa sedih sekaligus kerinduannya pada Xiao Lang. Walaupun ia mengetahui alasannya, namun Luo Yang tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, melakukan latihan tertutup juga sangat bagus untuk perkembangan kultivasi Luo Li. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran Luo Yang adalah Luo Li tidak bisa melupakan rasa sedihnya dan malah menyiksa dirinya sendiri. "Lier, ayah sangat mendukung keinginanmu untuk melakukan latihan tertutup. Tapi ingat jangan melakukan hal bodoh yang hanya akan menyakiti dirimu,
dan kau juga tahu pemimpin tidak akan senang dengan hal itu, kata Luoli. Memberi nasihat. 1. Aku tahu itu ayah, sebab aku tidak ingin mengecewakan kakak, jawab Luoli kemudian masuk ke dalam kediaman pemimpin sekte. Di atas awan, beberapa cahaya keemasan nampak melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan arah yang dituju oleh cahaya tersebut adalah sekte bulan sabit. Beberapa cahaya tersebut merupakan prajurit utusan Sang Kaisar Dewa untuk mengambil nadi es yang ada di dunia manusia. Aku bisa merasakan aura dari nadi es sudah semakin dekat, ucap salah satu dari prajurit. Benar sekali, aku yakin kita akan segera sampai dan menemukan nadi es itu, kata yang lainnya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita tingkatkan kecepatan agar bisa menyelesaikan misi ini dengan cepat. Aku sudah tidak tahan dengan dunia manusia ini, ujar yang lainnya. Tidak lama setelah kepergian para prajurit utusan Kalsar Dewa tersebut, seorang pria tuan muncul di tempat tersebut. Pria tua itu tidak lain adalah Shen Liu yang datang ke dunia manusia untuk menyelamatkan menantunya. Shen Liu kemudian terbang mengikuti para prajurit dewa tersebut dan tidak lupa Shen Liu menghilangkan auranya agar keberadaannya tidak diketahui. Sebenarnya bisa saja Shen Liu langsung menghabisi para prajurit itu, namun jika dia melakukan hal tersebut maka hanya akan menyulut apel peperangan, dan tentunya yang akan menjadi korban hanyalah para manusia yang tak tahu apa-apa. Setelah kekuatan putraku bangkit, maka kalian tidak akan pernah bisa semena-mena dengan manusia lagi, kata Shen Liu sinis. Chapter 103. Menjemput Luoli. Beberapa hari setelah kepergian Xiaolang, suasana di Sekte Bulan Sabit tetap seperti biasanya dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa Xiaolang sedang menjalankan misi di benua bintang selatan kecuali 3 tetua agung dan Luoli. Selain itu mereka juga tidak mengetahui bahwa gerak-gerik mereka sedang diawasi dari balik awan. Para prajurit utusan Kalsar Dewa sebelumnya telah berhasil menemukan lokasi nadi es, namun mereka tidak bisa mengambil ataupun mendekati nadi es tersebut, sebab tempat nadi es itu berada yakni Gunung Sekte Bulan Sabit dilindungi oleh dinding perisai yang sangat kuat, bahkan para prajurit dewa tersebut merasa ragu untuk menyerang formasi pelindung itu. Sebenarnya bukan hal mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi pelindung itu, mengingat kekuatan kultivasi mereka yang berada di tahap Dewa Langit, namun yang membuat mereka ragu adalah dinding formasi tersebut mampu menyerang balik, bahkan bisa dikatakan mampu membalikkan serangan. Siapapun yang membuat dinding formasi ini tentunya adalah kultivator yang amat hebat, ucap salah satu dari mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya yang lainnya. Untuk saat ini kita akan tetap mengawasi tempat ini, dan jika ada pergerakan dari nadi es maka saat itulah kita harus bertindak, jawab prajurit yang bertugas sebagai pemimpin. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik anggota sekte dari balik awan dengan sangat serius, namun mereka tidak menyadari bahwa saat ini mereka juga sedang diawasi oleh seseorang yang bahkan bisa menghabis mereka hanya dengan satu serangan tunggal, dan orang tersebut adalah Shen Liu. Aku tidak menyangka bahwa putraku akan menguasai teknik formasi yang sangat luar biasa, tapi aku harus tetap mengawasi para dewa sialan ini, gumam si Liu. Setelah beberapa hari mengawasi dan sama sekali tidak ada apa-apa, salah satu dari prajurit tersebut nampak sangat kesal dan jengkel, bahkan berniat untuk langsung menghancurkan formasi pertahanan yang melindungi Sekte Bulan Sabit. Aku sudah tidak tahan lagi, bagaimanapun caranya aku akan tetap menghancurkan formasi pelindung itu, kata salah satu prajurit kesal. Kemudian melesat terbang mendekati dinding formasi yang melindungi Sekte Bulan Sabit. Aura yang sangat besar nampak menyelimuti seluruh tubuhnya, namun hampir seluruh energinya hanya terpusat pada tinjunya yang akan gunakan untuk menghancurkan dinding formasi.
Prajurit yang lainnya nampak bersemangat dan ingin mengetahui apakah teman mereka mampu menghancurkan dinding formasi tersebut hanya dengan satu serangan saja. Namun raut wajah mereka nampak berubah kaget ketika mereka melihat seorang pria yang tiba-tiba muncul di hadapan teman mereka. Tidak hanya yang lainnya yang kaget, bahkan prajurit yang berniat menghancurkan formasi tersebut bahkan lebih dari itu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, seluruh kekuatannya seakan-akan meninggalkan dirinya, suasana yang ia rasakan seolah-olah ia telah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh menantuku, kata Shen Liu tegas. Dewa Bintang, apa maksudmu? Tanya prajurit tersebut. Jangan pura-pura bodoh. Pergi sekarang atau akan aku hancurkan kalian semua, bentak Shen Liu. Yang mulia Dewa Bintang, kenapa Anda mengganggu kami? Tanya pemimpin prajurit. Mengganggu? Kalianlah yang menggangguku. Kalian pikir aku tidak mengetahui niat kalian datang ke sini, jadi aku peringatkan sekali lagi, pergi atau akan aku habisi kalian semua, ucap Shen Liu sinis. Para prajurit tersebut tidak mengerti maksud Shen Liu, tapi yang jelas mereka tahu bahwa Shen Liu akan benar-benar menghabisi mereka jika mereka tidak segera pergi dari sana. Pemimpin para prajurit kemudian mengajak yang lainnya untuk pergi terlebih dulu dan kembali lain kali. Setelah kepergian para prajurit dewa tersebut, Shen Liu kemudian menghilang dari tempatnya dan muncul di dalam kediaman Xiao Lang. Bagi Shen Liu bukanlah hal yang sulit untuk melewati formasi pelindung ciptaan Xiao Lang, sebab semua pengetahuan yang ada pada Xiao Lang adalah pemberiannya melalui energi milik Xiao Guang. Luo Li yang sedang berkultivasi di dalam kamarnya sangat kaget ketika merasakan aura lain tengah berada di dalam kediaman itu. Luo Li kemudian menghentikan kultivasinya dan langsung berjalan keluar kamar. Lah menatap tajam ke arah pria tua yang saat ini berada di hadapannya. Luo Li sangat ingin menyerang pria tersebut, namun entah kenapa hatinya mengatakan bahwa pria itu tidak bermaksud jahat. Kalau boleh tahu siapa senior ini? Kenapa Anda bisa masuk ke kediaman suamiku? Tanya Luo LL. Aku adalah ayah dari suamimu, jawab Shen Liu. Maaf senior, mohon jangan bercanda. Aku memang belum mengenal ayah mertuaku, tapi yang jelas setahuku dia saat ini berada di benua bintang timur, ujar Luo Li. Itu benar, dia juga adalah dari Xiao Lang, hanya saja aku adalah ayah kandungnya, dan yang kau sebutkan tadi adalah ayah angkatnya, jawab Shen Liu. Luo Li sangat bingung dan sama sekali tidak mengerti dengan penjelasan pria di hadapannya. Ia bahkan sulit untuk mengatakan kalau ia mempercayai pria tersebut. Namun di sisi lain Luo Li juga bimbang, bagaimana jika pria di hadapannya benar-benar ayah mertuanya, tentunya ia harus memperlakukannya sama seperti ayahnya sendiri. Aku mengerti kau sekarang sedang bimbang, tapi bukan itu masalahnya, ikutlah denganku sekarang karena tempat ini tidak aman, kata Shen Liu. Apa maksud ayah mertua? Tanya Luo Li sedikit gugup. Nak, dengarkan aku, kau sekarang menjadi incaran dari para dewa karena nadi es yang ada di dalam tubuhmu, dan bukan tidak mungkin kekuatan lain juga akan mencarimu, satu-satunya cara untuk kau selamat adalah menjadi kuat, jawab Shen Liu. Aku bisa menjadi kuat di sini, ujar Luo Li. Itu memang benar, tapi untuk menjadi benar-benar kuat, kau membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan di sekitarmu bahaya yang sangat besar sedang mengincar nyawamu, jadi ikutlah denganku, ajak Shen Liu. Keraguan yang sangat besar nampak terukir jelas dari raut wajah Luo Li. Banyak sekali hal yang harus ia pertimbangkan, terlebih lagi bagaimana jika saat Xiao Lang kembali ia tidak ada di sana. Tentunya Xiao Lang akan sangat khawatir bahkan mungkin akan marah padanya. Lalu bagaimana dengan ayahnya yang ia tinggalkan? Begitu banyak keraguan di hati Luo Li yang membuatnya berat untuk meninggalkan sekte.
Apalagi sekte tersebut adalah rumahnya yang merupakan tempat ia dibesarkan. Jika kau masih ragu, kau bisa berpamitan kepada ayahmu dan setelah itu kita akan berpamitan dengan putraku, ujar Shen Liu membujuk Luoli. Baiklah, kalau memang ini jalan yang terbaik, jawab Luoli. Chapter 104. Berpamitan. Luoli dan Shen Liu langsung menuju ke kediaman ayahnya, dan seperti biasa di sana telah berkumpul dua tetua agung lainnya. Mereka bertiga sangat kaget melihat kedatangan Luoli, terlebih lagi lah datang bersama seorang pria yang sama sekali tidak mereka kenal. Lier, apa kau sudah menyelesaikan latihanmu? Tapi ini baru beberapa hari, ucap Luo yang bingung. Tidak ayah. Aku datang ke sini untuk berpamitan kepada ayah dan kepada paman berdua, jawab Luo LL. Berpamitan? Memangnya kau mau kemana? Tanya Tang Song. Luoli akan ikut bersamaku, ujar Shen Liu. Maaf tuan, sebenarnya siapa Anda dan kenapa Anda mau membawa putriku pergi? Tanya Luo Yang. Ah ya, maaf aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Shen Liu dan aku adalah ayahnya Xiao Lang, jawab Shen Liu memperkenalkan diri. Luo Yang dan kedua tetua lainnya nampak sangat bingung dengan pernyataan Shen Liu, namun Shen Liu langsung menceritakan kepada mereka semua maksud dan tujuannya yaitu untuk melatih Luoli. Selain itu Shen Liu juga menceritakan bahwa saat ini Luoli sedang menjadi incaran para dewa. Awalnya mereka tidak ada yang percaya dengan penjelasan Shen Liu, namun setelah Shen Liu memperlihatkan beberapa prajurit dewa yang sebelumnya mengawasi mereka, barulah mereka mempercayai perkataan Shen Liu. Lier, kalau begitu pergilah bersama ayah mertuamu dan berlatihlah dengan gelat agar menjadi lebih kuat, kata Luo Yang. Jadi ayah memberiku izin? Tanya Luoli. Benar putriku. Pergilah bersama ayah mertuamu dan ayah yakin kau akan aman bersamanya, jawab Luo Yang. Baiklah ayah, kalau begitu aku pergi, ucap Luoli sambil memeluk ayahnya. Setelah berpamitan kepada ayah dan kedua pamannya, Shen Liu langsung menghilang dari pandangan bersama dengan Luoli. Beberapa menit setelah kepergian mereka berdua, Tang Zong dan Zhou Tian nampak menghela nafas lega karena sekarang mereka bisa bernafas dengan aman. Kalian berdua kenapa? Tanya Luo Yang. Hah? Apa kau tidak merasakan tekanan dari ayah mertua? Lier. Tanya Tang Zong bingung. Tidak. Aku bahkan tidak merasakan apa-apa, jawab Luo Yang. Sepertinya dia bukan orang biasa, ujar Zhou Tian. Luo Yang nampak bingung dengan sikap kedua temannya itu, namun setelah mereka berdua menceritakan apa yang mereka alami, barulah Luo Yang menyadari bahwa sebelumnya kedua temannya tersebut merasakan tekanan yang luar biasa dari Shen Liu. Di tempat lain, Xiao Lang yang tengah melesat terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti karena dihadang oleh Shen Liu dan Luoli. Xiao Lang nampak bingung sekaligus kaget dengan kemunculan mereka berdua, sedangkan Luoli langsung menghampiri Xiao Lang dan memeluknya dengan erat. Lier, kenapa kau ada di sini? Tanya Xiao Lang bingung. Ayah yang membawanya ke sini, jawab Shen Liu. Itu benar, ujar Luoli. Xiao Lang yang masih bingung dengan apa yang terjadi kemudian mengajak mereka turun ke tanah, agar bisa bercerita dengan tenang. Kenapa ayah membawa Luoli ke sini? Tanya Xiao Lang. Putraku, sekarang situasi sudah mulai kacau kembali dan Luoli telah menjadi incaran para dewa. Kau tentu tahu alasan mereka mengincarnya, jawab Shen Liu. Para dewa, kalian benar-benar membuatku muak, kata Xiao Lang geram. Kakak, izinkan aku berlatih bersama ayah mertua, agar aku bisa menjadi kuat sepertimu, ucap Luoli memohon. Tentu saja aku akan mengizinkanmu pergi, selain itu tidak ada tempat yang lebih aman selain bersama ayahku, jawab Xiao Lang memberikan izin.
Kalau begitu kami akan pergi sekarang, sebab ayah tidak bisa berada di sini terlalu lama, ujar Shen Liu. Baiklah, ayah, aku mohon jaga calon istriku, kata Xiao Lang memohon. Tenanglah nak, tentu saja ayah akan menjaga menantu ayah dengan baik. Kalau begitu kami pergi, ucap Shen Liu. Kakak selamat tinggal, ujar Luoli kemudian mencium pipi Xiao Lang. Shen Liu dan Luoli kemudian menghilang dan meninggalkan Xiao Lang sendirian. Raut wajah Xiao Lang benar-benar berubah total. Lah yang biasanya tenang dan santai kini nampak sangat benci dan marah kepada para dewa. Kemarahan Xiao Lang bahkan tersampaikan kepada Dragon Spear, sehingga membuat tombak tersebut tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Lang. Kembalilah, sekarang belum saatnya, ucap Xiao Lang pelan. Di dalam dunia jiwa, Xiao Guang dan Silong nampak menghela nafas lega setelah kepergian Shen Liu. Dao Fang yang sangat bingung dengan sikap kedua kakaknya tersebut, memberanikan diri untuk bertanya. Kakak, kalian kenapa? Tanya Dao Fang. Dasar bodoh, dia adalah ayahnya Tuan dan kau tahu apa artinya itu? Jawab Silong geram. Dao Fang akhirnya mengerti kenapa sikap kedua kakaknya berubah. Selama di dunia jiwa, Xiao Guang dan Silong menceritakan tentang identitas Xiao Lang yang sebenarnya, sebab keduanya berpikir bahwa sebuah keharusan untuk Dao Fang mengetahui kepada siapa dia mengabdi. Shen Liu dan Luoli kemudian muncul kembali di atas puncak gunung yang sangat tinggi. Di atas puncak gunung tersebut terdapat sebuah istana yang sangat indah dan juga sangat megah. Luoli nampak ingin sekali menanyakan sesuatu pada Shen Liu, namun dengan segeralah menghentikan niatnya. Mereka berdua kemudian berjalan memasuki istana yang sangat megah tersebut. Sesampainya di dalam istana, tubuh Luoli tiba-tiba bergetar hebat saat melihat begitu banyak sumber daya langka, senjata yang bahkan tidak ia ketahui tingkatannya, serta armor yang sangat megah dan tentunya tidaklah ketahui tingkatannya. Semua ini bisa kau gunakan sesuka hati, tapi sebelum itu aku akan meningkatkan kekuatan fisikmu terlebih dulu, ujar Shen Liu. Luoli tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya mengangguk dan kemudian mengikuti Shen Liu yang membawanya ke ruangan lain di istana tersebut. Ketika mereka sampai di sebuah ruangan, Luoli kembali dibuat kaget dengan aura di dalam ruangan tersebut. Dan di ruangan itu dipenuhi oleh es yang sangat dingin. Di sini adalah tempat untuk menempa tubuhmu yang baru, sebab dengan adanya nadi es di dalam dirimu, tubuhmu yang sekarang tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, kata Shen Liu menjelaskan. Setelah itu Shen Liu langsung mengajak Luoli masuk ke ruangan berikutnya. Di dalam ruangan berikutnya juga tidak ada apa-apa, selain 3 tetes darah yang melayang di udara serta memancarkan aura yang sangat kuat. Ketiga darah ini adalah darah suci milik Phoenix, Kilin dan Naga Azure. Setelah proses pembentukan tubuh selesai, kau bisa memilih darah mana yang kau inginkan, ucap Shen Liu. Aku ingin darah yang sama seperti kakak, ujar Luoli. Pilihan yang bagus menantuku, kata Shen Liu sambil mengusap kepala Luoli. Chapter 105. Lembah Kematian. Setelah selesai melihat-lihat seluruh ruangan, Shen Liu kembali mengajak Luoli ke ruangan yang pertama, yaitu ruangan yang penuh dengan es serta energi dingin yang sangat luar biasa. Shen Liu kemudian membawa Luoli masuk ke ruangan itu dan meminta Luoli untuk berendam di dalam kolam yang ada di tengah-tengah ruangan. Luoli nampak ragu sebab udara yang ada di ruangan tersebut sangatlah dingin. Selain itu tekanan aura dari dalam ruangan tersebut juga sangat tidak biasa. Bisa dikatakan bahwa ada energi aneh yang sangat kuat yang berasal dari dasar kolam. Akan tetapi Shen Liu meyakinkan Luoli bahwa dia akan baik-baik saja, dia hanya perlu mengaktifkan nadi es yang ada di dalam dirinya. Setelah selesai memberikan arahan dan petunjuk kepada Luoli,
Shen Liu kemudian meninggalkan Luoli sendirian dan menutup serta mengunci pintu ruangan tersebut. Di dalam ruangan, Luoli menghembuskan nafas panjang untuk menenangkan dirinya agarlah tidak lagi merasa ragu dan takut. Aku harus melakukan ini, jika ingin terus berada di samping kakak, maka aku harus menjadi lebih kuat lagi, gumam Luoli memberikan semangat pada dirinya sendiri. Dengan penuh keyakinan Luoli kemudian langsung melompat masuk ke dalam kolam tersebut. Setelah berada di dalam kolam, tubuh Luoli langsung membeku dan secara spontan nadi Ves yang ada di dalam tubuh Luoli langsung bangkit dan menyerap semua energi dingin yang ada di dalam ruangan tersebut. Para prajurit yang sebelumnya diperintahkan oleh Kaisar Dewa untuk mengambil nadi es, akhirnya kembali ke dunia. Dewa dengan raut wajah yang sangat sulit diartikan, tidak hanya gagal mereka bahkan tidak mampu berbuat apa-apa untuk merebut nadi es tersebut. Kaisar Dewa awalnya tertawa bahagia ketika melihat kepulangan para prajurit utusannya, namun setelah melihat raut wajah mereka yang sangat jelek, Kaisar Dewa tiba-tiba terdiam dan mencoba untuk membaca situasi. "Kenapa kalian pulang dengan tangan kosong?" tanya Kaisar Dewa. "Ampun Yang Mulia, kami tidak bisa melajukan apa-apa untuk mengambil nadi es," jawab prajurit pemimpin pasukan tersebut. "Kenapa bisa begitu? Memangnya seberapa kuat kultivator yang menjaga nadi es?" tanya Kaisar marah. "Yang menjadi wadah nadi es tidaklah kuat Yang Mulia, namun masalahnya nadi es dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa kami hadapi," jawab pemimpin pasukan. "Wadah. Jadi nadi es telah menyatu dengan tubuh manusia, lalu siapa yang menjaganya?" tanya Kaisar Dewa penasaran. "The Dewa Bintang," jawab pemimpin pasukan. Dek, jantung semua orang yang ada di ruangan tersebut tiba-tiba berdetak dengan kencang ketika mendengar nama Dewa Bintang disebut, terutama Kaisar Dewa. Dari raut wajahnya terlihat jelas kalaulah sangat marah. Sial, sial, sial. Kenapa dia selalu ikut campur? Jika begini terus maka hilang sudah kesempatan untuk menyingkirkannya, ujar Kaisar Dewa marah. Semua orang di ruangan tersebut terdiam dan tidak ada yang berani untuk bicara. Mereka semua tahu bahwa saat Kaisar marah ia bisa menyerang siapa saja untuk melampiaskan amarahnya. "Apa ada yang bisa memberiku saran?" tanya Kaisar Dewa sinis. Mereka yang ada di ruangan tersebut masih nampak diam dan berpikir, hingga beberapa saat kemudian salah satu petinggi istana memberanikan diri untuk bicara dan memberikan saran pada Kaisar. "Yang Mulia, bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Dewa Iblis? Aku yakin dia juga sangat membenci Dewa Bintang," ucap petinggi istana. "Itu adalah saran yang sangat buruk, tapi kurasa tidak ada salahnya jika kita mencobanya," jawab Kaisar kemudian tersenyum sinis. Berbeda halnya dengan Kaisar Dewa yang marah pada Shen Liu, Xiaolang justru sangat membenci dan dendam pada para dewa. Jika saja bukan karena ayahnya mungkin saat ini Xiaolang sudah tidak bisa bertemu dengan Luoli lagi. "Aku harus menjadi lebih kuat lagi, agar aku bisa menghabisi para dewa sialan itu," gumam Xiaolang sambil terus melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Xiaolang terus saja terbang dengan sangat cepat, ia sama sekali tidak ingin membuang-buang waktunya, sebab yang ia pikirkan saat ini hanyalah bagaimana caranya agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi. Ketika Xiaolang melewati sebuah lembah yang cukup besarlah tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mencoba untuk menariknya agar memasuki lembah tersebut. Karena penasaran dengan sesuatu tersebut Xiaolang kemudian memutuskan untuk berhenti dan memeriksa lembah tersebut menggunakan teknik mata bintang. Akan tetapi setelah menggunakan teknik mata bintang, Xiaolang bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lembah itu, dan seperti ada sesuatu yang menghalangi pandangannya,
oleh karena tidak bisa memeriksa dari jarak jauh, Xiao Lang akhirnya turun dan lebih memilih untuk memeriksa secara langsung. Setibanya di lembah, hal pertama yang nampak di pandangan Xiao Lang adalah ratusan tengkorak hewan dan juga manusia yang berserakan di mana-mana. Tidak hanya itu saja, bahkan bisa merasakan aura membunuh serta energi kegelapan yang sangat kuat tengah mengarah padanya. Kenapa tempat ini sangat mengerikan, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mencoba untuk menggunakan teknik mata bintang sekali lagi, namun hasilnya tetap sia-sia karena pandangannya masih dihalangi oleh sesuatu yang bahkan tidaklah ketahui. Pada akhirnya Xiao Lang memutuskan untuk menelusuri hutan tersebut dengan berjalan kaki, karena bingung harus pergi ke arah mana. Xiao Lang hanya mengikuti kata hatinya saja yang mengatakan bahwa ia harus mengikuti sesuatu yang menariknya untuk datang ke lembah tersebut. Dengan sangat hati-hati dan terus waspada Xiao Lang menelusuri setiap sudut lembah tersebut, sebenarnya sangat bingung dan tidak tahu harus kemana, namun hanya mengikuti sesuatu yang terus menariknya menuju ke tempat yang tidak pasti. Hampir di seluruh lembah Xiao Lang bisa menemukan banyak sekali tengkorak manusia dan juga hewan. Selain itu semakin jauhlah memasuki lembah, semakin besar pula aura membunuh yang ia rasakan. Setelah hampir 1 jam berjalan akhirnya Xiao Lang sampai di sebuah gua yang cukup besar, dan sesuatu yang menarik Xiao Lang tersebut juga tiba-tiba menjadi semakin kuat ketika Xiao Lang berada di mulut gua. Apa yang sejak tadi menarik diriku hingga sampai ke sini, gumam Xiao Lang. Dikarenakan telah terlanjur mengikuti instingnya, Xiao Lang langsung saja memasuki gua sambil terus meningkatkan kewaspadaannya. Xiao Lang juga bisa merasakan ada keberadaan sesuatu selain dirinya di dalam gua. Selain itu energi kegelapan di dalam gua juga semakin besar, bahkan bisa dikatakan itu bukan lagi energi kegelapan melainkan energi kematian. Hahaha, selamat datang di jantung lembah kematian wahai manusia. Sebuah suara yang sangat berat tiba-tiba menggema di dalam gua saat Xiao Lang sampai di sebuah ruangan yang cukup luas di dalam gua tersebut. Suara itu terdengar sangat mengerikan, bahkan entah kenapa tangan Xiao Lang sampai bergetar dibuatnya. Bersambung 106. Tengkorak Iblis.